Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id. Dan pada kesempatan kali ini kita akan teori ya, karena kita kemarin sudah sempat praktek. Nah ini ketika saya ketik kata MC, itu banyak sekali teman-teman ternyata yang masih sering MC alias margin call. Sama aja ya, kalau saya ketik margin call juga banyak komentar tentang margin call. Banyak sekali teman-teman. Jadi di sini saya akan kasih 4 cara bagaimana caranya untuk stop margin call. Jadi kalau kalian ingat baik-baik keempat hal ini, tapi bukan cuma ingat ya, kalian jalanin keempat hal ini, maka nggak akan ada yang namanya margin call teman-teman. Ya, memang untuk mengingatnya ini mudah keempat hal ini, jadi minimal kalian ingat, dan untuk menjalankan keempatnya memang butuh apa ya? Memaksa diri ke habit yang baru ya, karena yang namanya kebiasaan itu nggak bisa langsung tertanam dalam hidup kita secara mudah ya, butuh dipaksa kayak gitu. Oke, keempat hal itu apa sih? Kita akan bahas lengkapnya ya, tapi sebelum itu kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya teman-teman. Dan ini ada kompetisi baru teman-teman, namanya adalah Arena Harian $5.000. Dan totalnya nanti ada ini ya, totalnya ya teman-teman, ada beberapa pemenang ya. Jadi totalnya ada 10 pemenang setiap hari. Nah teman-teman yang sudah merasa jago bisa ikutan. Caranya gampang, kalian masuk ke personal area, pastikan sudah KYC, kemudian masuk di sebelah kiri menu kompetisi, ya cari di menu mendatang, dicari di sini Daily Arena. Nah total hadiahnya sekarang $1.000 karena pesertanya baru 95. Nanti pesertanya semakin banyak, total hadiahnya semakin gede. Kayak gitu ya. Ini beda dengan demo kontes biasa, beda. Ini real ya teman-teman ya. Nah nanti untuk ketentuannya kalian baca semuanya di sini ya. T dan C ya. Term and conditionnya kalian klik ya seperti ini. Nah nanti ada semuanya karena panjang sekali ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Kalau kira-kira sudah paham ya aturan kompetisinya seperti apa, kalian bisa mulai berkompetisi. Biayanya mulai dari $5 kayak gitu. Jadi bukan demo gratisan, bukan ya. Jadi teman-teman bisa ikutan nih. Kalau teman-teman mau apa itu namanya ikutan juga, dapat peringkat, nanti bisa dapat hadiah. Nah hadiahnya itu bisa di withdraw ke rekening seperti itu. Oke teman-teman ya, informasi selengkapnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Hal yang pertama teman-teman, jangan lawan tren. Teman-teman, kalau kalian trading itu jangan lawan market. Lawan market itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi market itu kuat sekali. Kalau kalian lawan pakai duit berapapun ya habis ya. Begini teman-teman, sekali kalian trade, misalkan ya, misalkan kalian di sini ambil posisi buy dan ternyata marketnya turun, itu kalian salah gitu loh. Jadi jangan maksa. Banyak orang yang merasa, oh ini udah dalam kok bang, nanti juga pasti naik kok. Belum tentu bro. Jadi sedalam apapun market, ini kalian buy, ternyata turun kalian buy lagi, belum tentu dia ada koreksi naik. Nah ini kebanyakan pemula kayak gini ya. Tapi turun lagi bang, saya mau buy lagi, ya udah selesai akun kalian. Begitu juga pada saat naik. Makanya dalam teknik trading saya itu saya prakteknya itu tidak pernah melawan ya. Yang kayak gini nggak bakalan saya buy. Kenapa? Ini candlenya masih merah bro, belum ada signal buy sama sekali. Ini masih dominan penjualan. Kalau saya buy sekarang, artinya saya menangkap pisau jatuh. Kayak gini boleh aja, tapi cukup sekali dan di sini SL gitu. Jadi nggak ada ceritanya kalian maksa sama market. Orang-orang yang maksa ke market, nggak berani cut loss, dia akan babak belur. Ya contohnya kayak gini, turun buy lagi, atau sebaliknya ya, naik di sell, merasa udah tinggi sell lagi, ya habis kalian. Jangan pernah melawan tren, jangan pernah melawan market. Itu adalah kunci yang pertama. Jadi dalam trading itu teman-teman, kita itu selalu bisa salah. Jangan dikira ketika kalian sudah entry banyak terus nurut ke yang kalian mau, nggak mungkin gitu. Misalkan kalian udah buy banyak, itu kalian berharap dia naik, putar balik, itu konyol sekali. Market itu nggak pernah nurut sama kita teman-teman. Market itu ya seenak dia. Jadi teman-teman, ketika entry ya sudah batasi saja kerugiannya. Jangan ngotot ya. Oh enggak kok, analisanya ini harusnya naik. Siapa yang bisa mengharuskan market naik gitu? Kita itu nggak pernah bisa memaksa tren gitu. Itu yang pertama ya. Ingat baik-baik teman-teman, jangan pernah melawan tren. Kemudian yang kedua adalah disiplin pada trading plan. Disiplin to plan gitu aja ya.
Jadi teman-teman, kalian dalam trading itu harus punya trading plan. Trading plan itu apa? Kapan masuk, kapan keluar. Nah, ini juga batas yang jelas. Trading itu bukan cuma, oh ini kayaknya rendah nih, buy. Oh ini kayaknya tinggi nih, sell. Nggak sesimpel itu. Kalian harus betul-betul tandanya. Kalian itu kalau masuk itu di posisi apa, di momen apa, itu jelas. Dalam praktek trading saya contohnya. Kalian tonton semuanya deh. Ini semuanya tekniknya sama. Saya masuk di dekat zona penting dan nunggu pola candlestick. Karena saya itu ya namanya taat pada plan yang saya buat. Orang yang taat pada plan yang dia buat, dia nggak akan margin call. Karena apa? Dia nggak akan masuk sembarangan. Nggak ada ceritanya buy kayak gini. Karena ini nggak pernah ada dalam trading plan. Ya. Jadi teman-teman, disiplin to plan, termasuk punya batasan yang jelas untuk berhenti. Nah, kalau kalian nggak punya batasan yang jelas untuk berhenti, kalian habis di market teman-teman. Jadi kalau kalian loss hari ini, rugi, berhenti. Besok baru trading lagi, besok baru analisa lagi. Kemungkinan besar akun kalian akan selamat. Besok kalian akan dapat momen yang bagus. Tapi teman-teman, kalau kalian sekarang rugi dan kalian maksain trading terus lagi, uang kalian habis, besok kalian nyesel ketika lihat market, wah ada peluang bagus banget tapi udah terlanjur margin call. Itu sering kali kejadian di saya zaman dulu, 10 tahun yang lalu, 2016-an. Begini teman-teman ya, jadi disiplin to plan. Kita buat plan yang jelas. Kapan kita harus entry buy ataupun sell, belajar teknik yang benar. Kapan kita harus take profit atau kapan kita harus SL, dan kapan kita harus berhenti gitu. Itu harus jelas. Insya Allah kalau teman-teman bisa mengendalikan diri untuk berhenti, udah pasti kalian akan awet akunnya. Nggak ada lagi yang namanya margin call gitu ya. Jadi kapan harus berhenti? Misalkan profit, berhenti. Ingat masih ada hari esok, santai. Misalkan rugi, berhenti juga. Ingat masih ada hari esok, santai. Kalian kalau perlu itu bikin batasan yang jelas tentang apa, berhentinya itu gara-gara apa. Jadi ada batas hariannya, di mana hari itu kalian harus stop. Misalkan, oke, saya sudah harus stop kalau rugi $50. Dipatuhi. Oke, ini udah rugi $50 nih, udah waktunya saya stop. Karena trader yang berhasil itu adalah trader yang mau patuh dengan aturan yang dia buat sendiri. Trader itu yang bikin aturan kalian sendiri kok. Kalau kalian bisa mematuhinya, kalian akan jadi trader yang sukses. Tapi kalian udah bikin batas harian misalkan. Hari ini trading nanti kalau sudah rugi $50 berhenti. Nyatanya kalian trading terus gitu. Sampai apa? Ruginya $500 alias margin call. Ya percuma gitu. Jadi kalian bikin plan sejelas mungkin tentang kapan buy, kapan sell, SL-nya di mana, TP-nya di mana, dan batas berhentinya. Itu trading plan. Kalau kalian patuhi, kalian nggak akan margin call. Tips yang ketiga adalah perkecil leverage. Leverage itu semakin kecil, maka semakin tidak bisa entry lot besar. Contoh, kalian pakai leverage modal $100 dengan leverage 1:1000 ya, di BTC USD, kalian itu bisa entry 0,5. Kalau nggak salah itu malah bisa entry 1 lot. Tapi dengan modal $100, kalau kalian cuma pakai leverage 1:50 di BTC USD paling banter, kalian itu cuma bisa entry lot 0,05. Ini udah gede ya. Intinya perbandingannya kayak gini. Ya. Coba perkecil leverage kalian. Tes ya. Misalkan ya, ternyata kok kurang kecil gitu. Kalian perkecil lagi 1:25, ternyata cuma bisa lot 0,01. Kalian pakai modal kecil, leverage-nya kecilin, ternyata entry-nya bisa kayak gini. Kalian udah nggak bisa lagi entry 0,02. Selamatlah akun kalian. Dan jangan diganti-ganti. Percuma ya habis leverage-nya dikecilin 1:25, bisanya lot kecil doang. Ternyata habis itu pengen entry tambahan, dibuka lagi lot leverage-nya, ya percuma. Gitu. Ujung-ujungnya ya sama aja bohong. Jadi leverage-nya pakai yang kecil. Insya Allah nanti kalian akan terbatasi geraknya.
cuman bisa entry 0,01, ya udah aman, nggak bakalan mudah margin call gitu loh. Kalau kalian pakai leverage yang gede, ya otomatis bisa entry gede. Ya, kalian bisa ini. Perkecil leverage adalah untuk orang-orang yang tidak bisa mengontrol lotnya, ya. Otomatis kalian akan terbatasi gara-gara leverage-nya kecil, kalian tidak bisa buka entry lot besar. Itu kalau di trading forex seperti itu. Oke ya. Tips yang keempat adalah mindset sukses panjang. Jadi jangka panjang maksudnya ya. Kalau kalian punya pikiran deposit hari ini, minggu depan langsung withdraw, sedangkan kalian masih newbie, kalian masih suka margin call, ya kalian nggak bakalan jadi gitu. Trading itu jangka panjang mas bro ya. Ada beberapa fase yang sering saya jelaskan. Fase pertama itu fase depo dan MC. Fase yang kedua adalah fase belajar bertahan. Itu kalau dia nyadar ya. Oke, sekarang saya mau bertahan, gimana caranya nggak MC? Kalau dia sudah bisa bertahan, ya, maka dia akan awet akunnya. Lanjut lagi ke fase yang selanjutnya, dia akan upgrade teknik. Ya, sampai dia lanjut lagi ke fase selanjutnya, jago teknik. Sampai dia upgrade lagi, ada kesempatan yang namanya upgrade modal. Sampai akhirnya dia bisa make money. Ini tahapannya panjang mas bro. Jadi kalau kalian suka depo dan MC, kalian nggak belajar bertahan, tapi kalian langsung pengen make money, ya nggak bisa. Kalian akan terus-menerus di level ini. Dan itu habis uang banyak sekali. Kalau menurut saya sih, mending nggak usah trading ya. Kalau kalian nggak mau belajar bertahan, mending nggak usah trading. Karena sayang sekali uang kalian. Ya bakalan depo MC terus kayak gitu, percuma. Kecuali kalian menyadari ya, oke lah saya akan lanjut ke belajar bertahan. Nggak apa-apa, nggak profit, yang penting saldo saya awet 6 bulan, setahun saya belajar entry yang benar, lotnya saya jaga, nggak apa-apa, profit dikit nggak masalah. Nah nanti kalau kalian bisa di fase itu bertahan, otomatis kalian akan membenahi teknik kalian sampai jago teknik kalian. Baru nanti kalian punya kesempatan upgrade modal, karena uang kalian nggak depo-depo lagi di sini. Ya kalian jadi punya uang gitu loh. Entah dari kerja ataupun yang lain, kalian upgrade modal. Baru nanti sudah terbiasa dengan teknik, kebiasaannya membaik, ya. Kemudian modalnya udah naik, di situ mulai make money dikit-dikit, gitu. Panjang prosesnya. Kalau kalian di fase depo MC ini aja kayak gitu terus ya nggak bakalan sampai ke sini juga gitu. Oke ya, sampai jumpa di video yang lainnya.